hadirin yang terhormat, demi kelancaran dan kehikmatan prosesi pengukuhan guru besar, kami mohon hadirin berkenan untuk tidak mengaktifkan alat elektronik seperti handphone, kamera, dan sejenisnya. Selama prosesi berlangsung, hadirin dimohon untuk tetap berada di tempat duduk masing-masing. Atas perhatian hadirin, kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Kepala LL Dikti Wilayah 3, Ketua Umum Sinode GKI Jawa Barat, Pembina dan Penasehat Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana, Pengurus Yayasan Badan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana, Rektor Universitas Kristen Krida Wacana beserta jajarannya, para guru besar, tamu undangan, serta keluarga sivitas akademika Ukrida. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan memulai rangkaian acara Dies Natalis Ukrida ke-55 dengan pengukuhan guru besar Profesor Dr. Tony Loho, Diploma in Medical Microbiology, Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Dilanjutkan dengan ibadah syukur dan perayaan Dies Natalis. Kita akan membuka kegiatan kita hari ini di dalam doa. Kami mengundang Bapak Denny Boy Saragi, SKM MD MTH PhD, untuk memimpin kita dalam doa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita lebih dahulu memohon pertolongan dari Tuhan, pemilik dan pemelihara hidup kita. Saya mohon izin untuk memimpin doa secara Kristiani. Bapak Ibu silakan menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan kami, pencipta langit dan bumi, pemelihara kehidupan, dan pemberi kebijaksanaan. Di hari yang baik dan indah ini, kami mohonkan rahmat-Mu. Kami mohonkan kebaikan-Mu. Kami mohonkan penyertaan-Mu. Agar kami melihat kebesaran-Mu, mensyukuri anugerah-Mu, merayakan hikmat dan pengetahuan yang Engkau berikan, dan memperbaharui komitmen kami untuk melayani-Mu, mengabdi kepada-Mu, berkarya di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kami mohonkan agar rangkaian acara pada hari ini berlangsung dengan baik dan hikmat. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Senat, para guru besar, dan Rektor Ukrida memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Oh
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Ukrida. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ketua Senat Ukrida membuka sidang terbuka Senat dalam rangka pengukuhan bagi Profesor Dr. Tony Loho, Diploma in Medical Microbiology, Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Sidang terbuka Senat Akademik Ukrida dengan agenda tunggal pengukuhan Prof. Dr. Tony Loho, DMM Spesialis Patologi Klinik Konsultan sebagai guru besar pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dibuka.
Pembacaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Tony Loho, DMM, SPPKK, dimohon berdiri. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 740-MPK-A-KP.05.01/2021, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021, nama Dr. Tony Loho SPPK, NIDK nomor registrasi pendidik 88673110119, tempat dan tanggal lahir Manado 4 Juli 1953, pendidikan S3, dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu patologi klinik dengan angka kredit sebesar 850. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2021 atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Pembacaan riwayat hidup Profesor Dr. Tony Loho, DMM, SPPKK. Saya akan membacakan riwayat hidup dari Profesor Dr. Tony Loho, DMM, Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Prof. Dr. Tony Loho, DMM, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, lahir di Manado pada tanggal 4 Juli 1953. Beliau adalah suami dari Dr. Maria Ingrid Cahyadi, spesialis saraf. Memiliki 2 orang putri dan menantu. Yang pertama adalah Dr. Imelda Maria Loho, spesialis penyakit dalam, dengan suami Dr. Michael Mandagi, spesialis anestesi. Yang kedua, putri kedua, Dr. Anastasia Maria Loho, spesialis saraf, dengan suami Dr. Yuliardi Limenka, spesialis bedah vaskuler. Prof. Dr. Tony Loho menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Don Bosco, Manado pada tahun 1959 sampai dengan 1964 dan SD Strada Ricci, Jakarta pada tahun 1964 sampai 1665. Pada tahun 1966 sampai dengan 1968, beliau menempuh pendidikan di SMP Strada Ricci, Jakarta. Pada tahun 1969 sampai dengan 1971, beliau menempuh pendidikan di SMA Canisius, Jakarta. Beliau sempat menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya pada tahun 1972, kemudian melanjutkan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1973 sampai dengan 1979. Beliau menempuh pendidikan
spesialis patologi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1980 sampai dengan 1985. Selanjutnya, pendidikan ditempuh kembali melalui pendidikan Diploma in Medical Microbiology di Institute for Medical Research, Kuala Lumpur pada tahun 1982 sampai dengan 1983. Pada tahun 2004, beliau mendapat konsultan penyakit infeksi dari Kolegium Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia. Dilanjutkan dengan tahun 2007, beliau mendapat konsultan nefrologi dari Kolegium Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia. Terakhir, pada tahun 2016, beliau menyelesaikan studi doktoral di program studi ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Penghargaan yang pernah beliau raih diantaranya adalah mendapatkan piagam penghargaan anggota Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia yang diketuai saat itu oleh Letjen TNI Dr. Honoris Causa Doni Monardo pada tanggal 24 Mei 2021 di Jakarta. Yang kedua, beliau mendapatkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun oleh Presiden Republik Indonesia. Yang keenam, yaitu Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 Juli 2006 di Jakarta. Demikianlah sekilas riwayat hidup dari Prof. Dr. Tony Loho, DMM Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Pidato pengukuhan guru besar oleh Profesor Dr. Tony Loho, DMM, SPPKK, dengan judul Syndromic Testing sebagai alat diagnostik yang dapat membantu tata laksana pasien dan program pengendalian resistensi antimikroba menjadi lebih baik. Kepada yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang terhormat Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang terhormat Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta, yang terhormat Ketua dan anggota Dewan Pembina, Pengawas, Penasehat, Pengurus Yayasan Badan Perguruan Tinggi Kristen Krida Wacana, yang terhormat Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Kristen Krida Wacana, yang terhormat Ketua dan para anggota Senat Akademik Universitas Kristen Krida Wacana, yang terhormat Dekan, Wakil Dekan, dan seluruh jajaran pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana, yang terhormat Ketua dan para anggota Senat Akademik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana, yang terhormat Direktur Rumah Sakit Ukrida dan jajaran Direksi Rumah Sakit Ukrida Jakarta, yang terhormat para guru besar dan guru besar tamu, yang terhormat Ketua Departemen Patologi Klinik FKIK Ukrida, para Ketua Departemen dan Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Kristen Krida Wacana, yang terhormat para teman sejawat, staf pengajar, mahasiswa, dan karyawan, Bapak, Ibu, para tamu undangan, serta semua hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas perkenannya kita dapat bersama-sama hadir dalam sidang senat terbuka Universitas Kristen Krida Wacana untuk pengukuhan saya sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar di hadapan sidang senat terbuka yang terhormat dan mulia ini. Untuk itu, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Rektor dan Ketua Senat Universitas Kristen Krida Wacana atas kesempatan dan kehormatan yang telah diberikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak sekalian atas kesediaannya meluangkan waktu untuk hadir secara offline dan online dalam acara ini. Sungguh kehadiran Ibu dan Bapak tamu undangan sekalian merupakan kehormatan yang tidak ternilai bagi saya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar dengan judul Syndromic Testing sebagai alat diagnostik yang dapat membantu tata laksana pasien dan pengendalian resistensi antimikroba yang lebih baik. Adapun topik bahasan pada hari ini adalah syndromic testing untuk infeksi saluran napas atas, syndromic testing untuk pneumonia, syndromic testing untuk diare, syndromic testing untuk infeksi aliran darah bakteremia, dan syndromic testing untuk infeksi susunan saraf pusat. Syndromic testing dan infeksi saluran napas atas. Syndromic testing adalah suatu proses yang menggunakan satu tes untuk mendeteksi secara simultan banyak patogen penyebab infeksi yang gejala dan tandanya mirip. Infeksi saluran napas atas dengan gejala batuk, pilek, demam, nyeri otot, dan sendi, badan terasa lemah, sakit kepala dapat disebabkan oleh berbagai virus dan bakteri. Gejala klinik tidak cukup spesifik untuk membedakan penyebabnya, sehingga pasien diberikan banyak obat yang mampu mencakup sebagian besar etiologi yang pada dasarnya tidak perlu semuanya diberikan. Untuk mendiagnosis infeksi saluran napas atas dengan metode konvensional, biasanya dibutuhkan pemeriksaan mikroskopik dengan pewarnaan gram dan pewarnaan khusus yang lain. Juga dibutuhkan biakan bakteri, tes-tes biokimia untuk menentukan jenis bakteri, dan juga ada tes kepekaan antimikroba. Dan hal ini memerlukan waktu yang lama, kurang lebih 3-5 hari. Selain itu, ini juga kurang sensitif. Biakan virus memerlukan waktu yang lama, hanya dapat dilakukan di laboratorium riset dan tidak tersedia untuk pelayanan sehari-hari, dan juga biayanya cukup mahal. Deteksi virus dengan pemeriksaan PCR atau polymerase chain reaction secara tunggal tersedia, tetapi hanya untuk virus yang tertentu saja. Syndromic testing dapat untuk memudahkan dan mempercepat diagnosis etiologi infeksi saluran napas atas, maka dibuatlah syndromic testing. Syndromic testing menggunakan metode PCR dengan banyak primer, sehingga mampu mendeteksi banyak virus dan bakteri secara simultan. Hasil lebih cepat didapat, hanya butuh waktu sekitar 45 sampai dengan 72 menit. Ketepatan diagnosis dibandingkan metode konvensional terbukti lebih baik, dan tidak memerlukan laboratorium dengan standar Biological Safety Level 2, sebab semua proses berlangsung dalam satu kartridge yang tertutup. Contoh panel respirasi untuk infeksi saluran napas atas adalah sebagai berikut, di mana kita melihat bahwa panel ini bisa mendeteksi SARS-CoV-2 yang saat ini sedang menjadi pandemi di seluruh dunia. Juga ada berbagai virus penyebab infeksi saluran napas atas yang lain, dan juga berbagai bakteri yang susah tumbuh, yang membutuhkan media khusus untuk tumbuh. Syndromic testing untuk saluran napas mampu memberi hasil SARS-CoV-2 lebih cepat dengan median waktu 1,7 jam
dibandingkan dengan PCR biasa yang membutuhkan 19,6 jam dari laboratorium pusat rumah sakit biasanya. Akibatnya waktu tunggu pasien di IGD dan ruang transit akan lebih pendek apabila menggunakan tes syndromic testing ini. Hal ini akan memperkecil kemungkinan pasien non-COVID untuk tertular COVID dan juga pasien lebih nyaman karena lebih cepat tiba di ruang definitif. Selain itu, mampu menunjukkan etiologi virus dan bakteri secara cepat, sehingga antibiotik akan lebih terarah. Dan ini akan membantu program pengendalian resistensi antimikroba. Berikutnya adalah syndromic testing untuk radang paru atau pneumonia. Salah satu penyebab utama sepsis adalah pneumonia atau radang paru. Pada pneumonia, terapi empiris yang terlambat dan tidak memadai merupakan prediktor yang kuat untuk terjadinya mortalitas pada pneumonia. Spesimen biakan saluran napas bawah perlu diambil dan kemudian diberikanlah terapi empiris sementara menunggu hasil biakan dan tes kepekaan antimikroba. Pasien yang berisiko terinfeksi kuman resisten ganda atau multi-drug resistant organisms harus diberikan terapi empiris antimikroba dengan spektrum luas. Hasil biakan dan tes kepekaan antimikroba memerlukan waktu antara 3 sampai 5 hari, sehingga dapat memperlambat usaha untuk deeskalasi daripada antimikroba tersebut. Dengan adanya panel pneumonia yang mampu mendeteksi banyak bakteri, virus, dan juga gen resistensi bakteri secara simultan, maka identifikasi etiologi pneumonia dapat dipercepat. Dapat dideteksi adanya gen resistensi yang dapat membantu pemilihan antimikroba. Hasil dapat diperoleh dalam waktu kurang dari 2 jam. Sehingga pemberian antimikroba dapat lebih terarah, dan hal ini mampu mengoptimalkan luaran klinis dan ekonomis, dan sangat membantu dalam program penatagunan antimikroba atau PPRA. Ini adalah contoh panel untuk pneumonia, di mana kita melihat bahwa banyak bakteri penyebab pneumonia yang dapat dideteksi. Selain itu juga ada bakteri yang susah tumbuh seperti Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumonia yang juga bisa dideteksi. Selain itu juga ada virus yang bisa dideteksi dan ada gen petanda resistensi antibiotik yang bisa dideteksi termasuk beta lactamase, ada carbapenemase dan sebagainya. Manfaat daripada panel pneumonia ini menunjukkan dalam penggunaan bahwa hasil yang diperoleh dengan panel ini mampu memodifikasi terapi empiris pada 77% episode pneumonia, di mana modifikasi itu bisa berupa deeskalasi pada 51%, eskalasi pada 29%, dan tidak dapat ditentukan pada 20% episode. Dan proporsi modifikasi ini lebih tinggi pada ventilator associated pneumonia sebanyak 87%, hospital acquired pneumonia sebesar 79%, dan pneumonia komunitas sebesar 69%. Ketepatan deteksi etiologi dengan panel pneumonia sebesar 90% untuk biakan positif dan 97,4% untuk biakan negatif. Berikutnya adalah syndromic testing untuk diare. Diare adalah salah satu penyebab utama kunjungan pasien ke instalasi gawat darurat dan perawatan di rumah sakit. CDC dari Amerika melaporkan 76 juta kasus penyakit yang disebabkan oleh kontaminasi bakteri pada makanan per tahun di Amerika Serikat. Metode identifikasi patogen konvensional seperti pemeriksaan mikroskopis, tes antigen, dan biakan bakteri memerlukan waktu yang cukup lama, biaya mahal, dan memiliki sensitivitas yang terbatas. Akibatnya pemberian antimikroba menjadi terlambat, dan pasien dengan diare berat atau memiliki komorbid akan dikirim ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Dan juga pasien dengan dugaan diare infeksius perlu diisolasi sebelum diketahui penyebab pasti, sehingga dapat terjadi tindakan isolasi yang sebenarnya tidak perlu. Ini adalah contoh panel gastrointestinal untuk diagnosis etiologi diare, di mana kita melihat berbagai bakteri penyebab diare dapat dideteksi di sini. Juga terdapat jamur juga bisa, dan juga ada parasit. Manfaat daripada panel ini pada diare dapat dilihat pertama dari waktu pemeriksaan yang cepat, sekitar 1 jam, mampu mendeteksi lebih banyak etiologi diare, terutama pada deteksi rotavirus dan norovirus. Pemeriksaan tambahan untuk diagnosis etiologi menjadi berkurang, jumlah hari penggunaan antimikroba menurun.
Selain itu juga jumlah pemeriksaan pencitraan menurun bermakna dan juga terjadi penghematan biaya perawat di rumah sakit. Berikutnya adalah syndromic testing untuk infeksi aliran darah atau bakterimia. Infeksi aliran darah disebabkan oleh adanya mikroorganisme infeksius dalam peredaran darah pasien. Keadaan ini dikaitkan dengan angka mortalitas yang tinggi dan bakterimia oleh bakteri gram negatif jumlahnya sudah mencapai 70% kasus di ICU. Bakteri gram negatif mencakup Pseudomonas aeruginosa yang sudah multiresisten dan Enterobacteriaceae yang menghasilkan ISBL dan juga sudah resisten carbapenem. Terapi antimikroba yang tepat waktu dan sesuai dengan sensitivitas bakteri menjadi amat penting. Manfaat daripada panel biakan ini ternyata menunjukkan bahwa terjadi modifikasi antimikroba sesuai panduan penanggulangan antimikroba lokal. Itu bisa dilakukan lebih cepat. Juga modifikasi antimikroba dapat berupa dimulainya pemberian antimikroba atau deeskalasi terapi empiris atau menambah spektrum terapi antimikroba. Juga makin singkatnya waktu yang diperlukan untuk mendapat terapi antimikroba yang optimal. Selain itu, berkurangnya lama rawat di rumah sakit dan berkurangnya angka mortalitas dibandingkan dengan metode identifikasi fenotipik. Ini adalah contoh panel biakan darah yang positif. Berikutnya adalah infeksi susunan saraf pusat atau SSP. Infeksi susunan saraf pusat dihubungkan dengan kecacatan atau sekolah yang sangat parah pada lebih dari 50% penyintas seperti defisit kemampuan berpikir hingga retardasi mental, menurunnya penglihatan dan pendengaran, defisit motorik dan sensorik, dan juga epilepsi. Diagnosis dan penata laksana yang cepat sangat dibutuhkan pada infeksi SSP untuk mengurangi morbiditas, mortalitas, dan kecacatan. Penilaian klinis terhadap infeksi SSP sangat kompleks karena gejala klinik dan tanda-tanda yang ditemukan sering tidak spesifik dengan patogen penyebab. Oleh karena itu selain itu dibutuhkan pengambilan cairan otak untuk diagnosis etiologi, di mana waktu yang cukup lama dibutuhkan untuk mendapat hasil laboratorium yang sering juga dipengaruhi oleh pemberian antimikroba sebelumnya dan juga saat waktu pengambilan cairan otak. Penelitian di Amerika menunjukkan bahwa etiologi tersebut adalah enterovirus. Bakteri hanya 14,1% dan jamur hanya 2,7%. Tetapi kalau dilihat ternyata terapi empiris antibiotik, antivirus dan anti jamur diberikan cukup banyak, yaitu antibiotik pada 85%, antivirus pada 53,4%, dan anti jamur pada 7%. Terjadi terapi empiris yang berlebihan karena diagnosis definitif belum diketahui. Adanya panel meningitis encephalitis diharapkan bisa membantu terapi empiris yang lebih terarah. Contoh panel meningitis encephalitis adalah sebagai berikut, di mana kita bisa melihat ada bakteri yang biasa menjadi penyebab meningitis, juga ada virus, dan juga ada jamur, Cryptococcus neoformans. Pengalaman penggunaan panel meningitis encephalitis menunjukkan panel ME ini dapat mendeteksi lebih banyak patogen penyebab infeksi dibandingkan dengan metode rutin dan memiliki sensitivitas yang tinggi yaitu 96,3% dengan spesifisitas 96,6% dibandingkan dengan metode rujukan. Selain itu, panel ini dapat memberi hasil dalam 1,5 jam setelah cairan otak diambil. Tetapi dalam suatu survei di New York menunjukkan bahwa di rumah sakit terjadi penggunaan yang berlebihan daripada panel ini. Sehingga perlu indikasi klinis yang lebih tepat untuk penggunaan panel karena harganya yang cukup mahal. Sebagai kesimpulan, syndromic testing mampu memberi diagnosis etiologi penyakit infeksi dalam waktu singkat, antara 45 sampai 90 menit dengan sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. Aliran pasien akan lebih lancar dan cepat dari IGD ke ruang rawat definitif karena etiologinya sudah diketahui lebih cepat, dan juga mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi nosokomial ketika pasien infeksi dan non-infeksi berada bersama-sama di ruang IGD dan ruang transit, serta mengurangi penggunaan alat pelindung diri yang berlebih. Dan juga lebih tepatnya terapi antimikroba empiris awal dapat mengurangi pemberian antimikroba yang tidak perlu atau pemberian antimikroba yang sudah resisten. Hal ini akan berdampak pada luaran pasien yang lebih baik, berkurangnya kecacatan, mortalitas, dan kemungkinan timbulnya bakteri resistensi ganda. Diagnosis etiologi yang lebih cepat dan tepat juga berdampak pada berkurangnya pemeriksaan tambahan yang tidak perlu, seperti tambahan pemeriksaan laboratorium dan radiologi.
Walaupun syndromic testing dapat memberikan diagnosis etiologik yang lebih cepat dan tepat, biarkan mikrobiologi dan tes kepekaan antimikroba masih tetap diperlukan, karena tes kepekaan antimikroba yang lengkap tidak dapat diperoleh dengan syndromic testing. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, merupakan suatu karunia dan kehormatan yang teramat besar bagi saya untuk dapat menjadi guru besar di bidang patologi klinik. Puji dan syukur yang tak terhingga saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih, karena hanya dengan kasih dan karunia-Nya yang selalu menyertai, membimbing dan menolong saya sehingga saya dapat mencapai semua ini. Mengakhiri pidato ilmiah ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung usaha saya dalam melaksanakan pengabdian masyarakat, penelitian, pendidikan, serta pengajaran sampai kepada pengukuhan sebagai guru besar ilmu patologi klinik di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana. Namun karena keterbatasan waktu yang disediakan, mungkin dengan segala kerenah hati, kami mohon maaf karena hanya dapat menyebutkan beberapa pihak saja. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, BA, MDA, yang telah menetapkan dan mengangkat saya sebagai guru besar dalam bidang ilmu patologi klinik di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta. Terima kasih banyak kepada Direktur Jenderal Sumber Daya, Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi, Profesor Dr. Ali Gufran Mukti, MSc, PhD, yang mendukung, menyetujui, dan memproses usulan dari LL 3 Dikti, dan penghargaan yang tinggi saya aturkan kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mendukung saya memperoleh jabatan guru besar. Terima kasih banyak kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 periode sebelumnya, Profesor Dr. Agus Setiobudi, MSc, yang telah mendukung proses pengusulan saya sebagai guru besar kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Terima kasih banyak kepada Kepala L3 Dikti saat ini, Dr. Insinyur Faristianti Nur Wardani, MP, yang telah mendukung proses pengukuhan ini. Terima kasih banyak kepada Rektor Universitas Kristen Krida Wacana, Dr. Wani Devita Gunardi, spesialis mikrobiologi klinik konsultan, yang telah mengusulkan pengangkatan saya sebagai guru besar kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3. Terima kasih pula untuk Ketua dan para anggota Senat Akademik Universitas Kristen Krida Wacana UKRIDA yang diketuai oleh Dr. Wani Devita Gunardi, spesialis mikrobiologi klinik konsultan, beserta semua anggota yang telah menyetujui dan menerima saya untuk menjadi bagian dari UKRIDA. Terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Dr. Ihram Syah Ar-Rahman, spesialis obstetri ginekologi konsultan, sebagai tim penilai angka kredit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. Kepada alma mater saya, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberi saya kesempatan untuk belajar dan berkarya sehingga saya dapat mencapai persyaratan yang dibutuhkan untuk diusulkan sebagai guru besar. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, MMD Finasim FACP, yang telah memberi izin, restu, dan dukungan kepada saya, sehingga proses kepindahan saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ke Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana dapat terlaksana. Terima kasih banyak kepada Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Diana Okvianti, spesialis obstetri ginekologi konsultan, Master of Public Health, dan jajaran Dekanat FKUI, Dr. Yuli Budiningsi, spesialis forensik, yang telah mendukung dan membantu proses kepindahan saya dari FKUI ke FKIK UKRIDA. Terima kasih banyak kepada Rektor UKRIDA, Dr. Wani Devita Gunardi, SPMK Konsultan,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKRIDA, Dr. Antonius Ritsi Kastilani, Master of Science DFM. Wakil Dekan 1, Dr. Erna Mati Tamba, MKM. Wakil Dekan 2, Dr. Eli Inkiribang, Spesialis Kedokteran Jiwa. Dan Wakil Dekan 3, Dr. Marcel Tendian, Spesialis Penyakit Dalam, yang telah menerima saya sebagai dosen di FKIK UKRIDA dan telah mengusulkan saya sebagai guru besar dari FKIK UKRIDA. Terima kasih banyak kepada Departemen Patologi Klinik FKIK UKRIDA, Dr. Sinsanta dan semua staf Departemen Patologi Klinik, Dr. Herawati Sudiono, Dr. Martina Rentaulisi Hombing, Dr. Iskandar Harjaninata, dan Dr. Harni Edward, SPPK yang telah menerima saya sebagai staf pengajar di Departemen Patologi Klinik FKIK UKRIDA. Ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. Sarwono Waspaji, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Endokrin Metabolic Disease, dan Profesor Dr. Suhendro, Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Penyakit Tropik Infeksi, selaku Ketua Program Studi Doktor FKUI, yang telah menerima saya dan membimbing saya selama dalam pendidikan S3. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Dr. Alida Roswita Harahap, DMM, PhD SPPK, Profesor Dr. Joko Widodo, DTMH, Spesial Penyakit Dalam, Konsultan Penyakit Tropik Infeksi, Dr. Andebeti Ernamati Dewi, PhD, sebagai promotor dan co-promotor pendidikan doktoral saya. Terima kasih kepada Dr. Nuryati Hairani Siregar, Master of Science PhD, Spesialis Patologi Anatomi Konsultan, Profesor Dr. Rianto Setiabudi, Spesialis Farmakologi Klinik Konsultan, Profesor Dr. Ida Parwati Dokter, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, PhD, Profesor Dr. Rino Alfani Gani, Spesialis Penyakit Dalam, Konsulen Gastroenterohepatologi, dan Dr. Leonard Nainggolan, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Penyakit Tropik Infeksi, yang telah memberikan bimbingannya kepada saya selama dalam pendidikan doktor. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Badriel Hegar, Spesialis Anak Konsultan, Profesor Dr. Pradana Suwando, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Endokrin Metabolic Disease, Profesor Dr. Aru Wisaksono Sudoyo, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Hematologi Onkologi Medik, dan Profesor Dr. Joko Widodo, DTMH, SPPD KPTI, yang telah memberi inspirasi, dukungan, dan bantuan untuk proses pengurusan guru besar saya. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Herdiman T. Pohan, DTMH, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Penyakit Tropik Infeksi, dan Profesor Dr. Susana Immanuel, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, yang telah berkenan sebagai reviewer dalam proses pengusulan saya sebagai guru besar. Ucapan terima kasih dan doa kepada almarhum Profesor Dr. Syana Latu, Spesialis Patologi Klinik, dan almarhum Profesor Dr. Ratwita Ganda Subrata, Spesialis Patologi Klinik, yang telah menerima dan membimbing saya sebagai staf pengajar di Departemen Patologi Klinik FKUI RSCM. Terima kasih banyak kepada guru dan senior saya di Departemen Patologi Klinik FKUI RSCM, Profesor Dr. Siti Budina Kresno, Spesialis Patologi Klinik, Profesor Dr. Kahar Chandra SPPK, Dr. Simon Kusnandar SPPK, almarhum Dr. Surya Sadikin SPPK, almarhum Dr. Olga Kongsowanio SPPK, Profesor Dr. Yadi Wirawan SPPK Konsultan, Profesor Dr. Marjuki Surya Atmaja SPPK Konsultan, Profesor Dr. Rustadi Sosro Sumiharjo MS SPPK Konsultan, Dr. Irwan Sutisna SPPK, Dr. Frans Sardi Satya Wirawan, SPPK, Profesor Dr. Rahayuningsi Dharma Setiabudi, SPPK Konsultan, Doctor of Science, Dr. Alida Roswita Harahap, SPPK Konsultan, PhD, Dr. Farida Usman, SPPK, almarhum Dr. Erwin Silman, SPPK, dan Dr. Dalima Astrabinata, SPPK, Master in Epidemiology, yang telah membimbing saya sehingga menjadi dokter spesialis patologi klinik dan konsultan penyakit infeksi. Terima kasih banyak kepada teman sekerja, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Profesor Dr. Susana Immanuel, SPPK Konsultan, Dr. Ina Estiman, SPPK Konsultan, Dr. Diana Aulia, SPPK Konsultan, Dr. Yuli Kumalawati, SPPK Konsultan, Dr. Ninik Sukartini, SPPK Konsultan, Dr. Nuridia Indrasanti, SPPK Konsultan, Dr. Yusra, SPPK Konsultan PhD, Dr. Vivi Hendrika, SPPK Konsultan, Dr. Devi Wulandari, SPPK Konsultan,
Dr. Astuti Giantini, SPPK Konsultan, Dr. Sri Surya Adianti, SPPK Konsultan, Dr. Indika Pitono, SPPK, Dr. Ana Itawati Pratanata, Dr. Eli Santosa, SPPK, Dr. Mercy Monica Pasaribu, SPPK Konsultan, Dr. Yusuf Bahaswan, SPPK, Dr. Rosinta Kristina Solin, SPPK, dan Dr. Dian Handi Mulya, SPPK, untuk kerjasama yang baik selama ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pengurus, pimpinan, dan anggota Continuing Medical Education, CME, CPD, Continuing Professional Development, Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan, FKUI, dan penyelenggara KPPIK, yaitu kursus penyegar dan penambah ilmu kedokteran periode tahun 2000 sampai 2013. Profesor Dr. Menaldi Rasmin, spesialis paru konsultan, Profesor Dr. Si Rejeki Harun, spesialis anak konsultan, Profesor Dr. Joko Widodo, SPPD KPTI, Profesor Dr. Gedimante Pohan, SPPD KPTI, Profesor Dr. Kaula Sukasa, spesialis bedah plastik, Dr. Firdaus Saleh, spesialis urologi konsultan, Profesor Dr. Iris Rangganis, SPPD Konsultan Alergi Imunologi, Dr. Fiastuti Wicaksono, MSc, MS Spesialis Gizi Klinik, Dr. Cut Nurul Alam Yakub, Spesialis Kulit Kelamin Konsultan, Dr. Rita Rogaya, Spesialis Paru Konsultan, Dr. Irwan Ramli, Spesialis Radiologi, Onkologi, Profesor Dr. Rini Sekartini, Spesialis Anak Konsultan, Dr. Yesa Rosana, Spesialis Mikrobiologi Konsultan, Dr. Inge Permadi, Spesialis Gizi Klinik, Dr. Imran, Spesialis Kedokteran Okupasi, Dr. Vika Tristianawati, Spesialis Kulit Kelamin, untuk kerjasama yang baik selama kita bekerja bersama di CME dan CPD FKUI. Ucapan terima kasih kepada para staf administrasi FKIK Ukrida dan Rektorat Ukrida, Pak Wijaya Alam, Pak Umarudin, Pak Dian, Ibu Dewi Kumalasari, Bapak Burdianto, Ibu Amelia, Ibu Teresia, Bapak Yanuar, Bapak Yasua Hengki, Ibu Trusti Mahanani, Ibu Sri Setianingsi, dan Ibu Veronica Charlotte untuk bantuan dan dukungannya selama proses pengurusan dan acara pengukuhan guru besar ini. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta, almarhum Bapak Petrus Puacong yang telah kembali ke pangkuan Bapa di surga pada tahun 1983, dan almarhum Ibu M. Aloho yang telah bersama Tuhan pada tahun 1988. Mereka telah bekerja keras untuk mengasuh dan mendidik saya dan adik saya sehingga dapat menempuh pendidikan hingga mencapai universitas dan doktoral. Walaupun mereka sendiri tidak bisa menempuh pendidikan formal karena ketiadaan biaya. Kepada istriku tercinta, Dr. Maria Ingrid Cahyadi, spesialis saraf yang telah mendampingi saya selama 38 tahun, terima kasih yang tak terhingga untuk kebersamaan, dukungan, cinta kasih, dan kesabaran dalam mendampingi saya, memberi inspirasi, motivasi, dan dorongan semangat dalam mengarungi suka dan duka hidup ini. Kepada kedua putriku tercinta, Dr. Imelda, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Anastasia, spesialis saraf, kalian merupakan permata hati Papa yang sangat berharga dan sumber inspirasi yang tiada habis-habisnya, merupakan pendorong semangat Papa selama ini. Terima kasih, kalian telah berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan cinta kalian dengan menunjukkan prestasi yang gemilang. Juga untuk kedua menantu Dr. Michael Mandagi dan Dr. Yulia Dilemeka, Michael Mandagi spesialis anestesi dan Dr. Yulia Dilemeka spesialis bedah vaskuler. Terima kasih untuk dukungan, pengertian, dan perhatian kalian selama ini. Juga untuk prestasi yang telah kalian capai dengan usaha yang begitu serius. Kepada cucu-cucuku, Emma, Lucia, Marco, dan Ana, kalian telah menjadi pemberi hiburan dan inspirasi bagi opa kalian untuk tetap berusaha dan tidak menyerah walaupun begitu banyak kesulitan menghadang. Kepada adik saya, Benny Lau, MBA, terima kasih untuk dukungannya selama ini. Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga acara pengukuhan saya sebagai guru besar dapat berjalan dengan lancar. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, pada saat ini kebutuhan guru besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia masih amat besar untuk ikut memajukan kualitas pendidikan yang ada. Untuk menunjang kebutuhan tersebut diharapkan pimpinan, departemen, dan fakultas kedokteran dapat memfasilitasi dengan baik, sehingga proses pengusulan guru besar dapat berjalan dengan lancar. Pencapaian guru besar bukanlah akhir dari suatu usaha, tetapi awal dari suatu pengabdian yang terus-menerus untuk ikut memajukan pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, saya akan berupaya mengembangkan ilmu patologi klinik di Ukrida dan aplikasinya agar berguna bagi profesi dan bangsa.
Akhirnya, kepada para hadirin yang saya muliakan, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara pengukuhan ini, saya ucapkan beribu terima kasih. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kekurangan dan kelalaian, baik yang disadari maupun yang tidak disadari selama menjalankan pendidikan dan pengukuhan ini, dan mohon dimaafkan apabila ada ucapan dan perbuatan yang kurang berkenan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada para ibu dan bapak sekalian. Terima kasih. Pengukuhan Guru Besar. Berdasarkan pemenuhan persyaratan administrasi jabatan fungsional akademik guru besar dan memperhatikan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 7/7-KP-A/KP-A/KP-KP-01/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang menetapkan Dr. Tony Loho, spesialis patologi klinik konsultan sebagai guru besar dalam bidang ilmu patologi klinik. Maka pada hari ini yang berbahagia, hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, sidang Senat Terbuka Universitas Kristen Krida Wacana mengukuhkan saudara sebagai guru besar. Saudara diberi hak dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan fungsional akademik guru besar atau disebut profesor. Pengalungan Samir Guru Besar oleh Sekretaris Senat Profesor Dr. Chris Herawan Timotius. Kami mengundang Profesor Beni, Rektor, Wakil Rektor 1 Ukrida, dan Dekan FKIK Ukrida untuk berfoto bersama. Selanjutnya, kami mengundang istri dari Profesor Tony untuk berfoto bersama. Selanjutnya, kami mengundang Bapak Chris Kanter, Dr. Muklis Ahsan Uji Sofro, SPPD KPTI, Dr. Baki Alia Syabana, SPPD KPTI PhD, Dr. Roni Handoko, SPPK Konsultan, Dr. Yusuf Rahmat, SPB BTKV,
dan Dr. Randa Betty Ernawati Dewi, PhD, untuk berfoto bersama. Bapak Ibu dipersilahkan kembali ke tempat. Sambutan Ketua Seratu Krida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama pada hari yang berbahagia dan penuh rasa syukur ini, saya mengucapkan selamat kepada Prof. Dr. Tony Loho, DMM, spesialis patologi klinik konsultan, yang merupakan guru besar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKRIDA. Pencapaian ini merupakan suatu hal yang luar biasa dan pengukuhan guru besar ini harus memicu teman-teman sejawat lainnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKRIDA untuk terus maju dan mencapai setinggi-tingginya gelar profesor atau jabatan fungsional akademik tertinggi. Dan tentunya sebagai seorang guru besar, hendaknya senantiasa tetap aktif dalam menjalankan panggilannya melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Kiranya pencapaian guru besar ini bukan merupakan akhir, tetapi menjadi suatu titik awal perkembangan ilmu patologi klinik khususnya di Fakultas Kedokteran UKRIDA dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKRIDA, tetapi terlebih untuk pelayanan pengabdian bagi masyarakat Indonesia. Diharapkan Prof. Tony dapat juga mendorong junior atau teman-teman sejawat lainnya untuk terus berkembang dan menjadi profesor di kemudian hari. Pencapaian profesor bukan hanya gelar, tetapi justru memiliki tugas dan panggilan penting dalam pengembangan keilmuan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan penuh bangga dan rendah hati, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh guru besar yang hadir bersama-sama kita saat ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada para guru besar yang telah berkenan hadir bersama, kepada Profesor Dr. Susana Immanuel, spesialis patologi klinik konsultan dari FKUI, Profesor Dr. Riyadi Wirawan, spesialis patologi klinik konsultan dari FKUI, Profesor Amin Subandrio, PhD, spesialis mikrobiologi klinik konsultan dari FKUI. Beliau merupakan juga guru saya. Terima kasih Prof. Amin. Profesor Dr. Hindra Irawan Satari, spesialis anak konsultan, Magister Trokmed dari FKUI, Profesor Dr. Rustadi Sosro Sumiharjo, MS, spesialis patologi klinik konsultan dari FKUI, Profesor Dr. Rahayu, Profesor Dr. Rahayu Ningsi Dharma, spesialis patologi klinik konsultan, DSC FACT dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,
Profesor Dr. Ponco Birowo, PhD, spesialis urologi konsultan dari FKUI. Profesor Dr. Dewi Irawati Surya Santoso, MS dari FKUI. Profesor Dr. Agus Purwadianto, Sarjana Hukum, MSI, spesialis Forensik Medical, konsultan DFM dari FKUI. Profesor Dr. Aru Wisaksono Sudoyo, spesialis penyakit dalam, Kahom, Finasim, CACP dari FKUI. Profesor Dr. Herkutanto, spesialis forensik konsultan. Oh, maaf, beliau berhalangan untuk hadir. Profesor Dr. Suwandi Wijaya, PhD, spesialis penyakit dalam Finasim dari FK Unika Atmajaya. Profesor Dr. Mukhtarudin Mansur, MS, spesialis okupasi, PhD dari FKUI. Dia banyak membimbing S3 dari Ukrida. Profesor Dr. Toar JM Lalisang, spesialis bedah, konsultan bedah digestif dari FKUI. Profesor Dr. Bambang Supriyatno, spesialis anak konsultan, beliau berhalangan. Profesor Dr. Laila Nurana Sudirman, spesialis obstetri ginekologi konsultan dari FKUI. Profesor Dr. Rino Alfani Gani, spesialis penyakit dalam KGEH dari FKUI. Beliau juga berhalangan. Dan Profesor Dr. Franciscus D. Suyatna, PhD, spesialis farmakologi klinik dari FKUI, yang pada saat ini juga kebetulan berhalangan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Profesor Dr. Cleopas Martin Rumende, spesialis penyakit dalam konsultan paru, Finasim, FCCP dari FKUI. Oh. Hadir juga bersama kita ada Prof. T. Herdiman Pohan. Apakah bersama? Oh, belum hadir. Ya, saya juga menyapa dengan hangat dan mengucapkan banyak terima kasih kepada para guru besar yang hadir bersama melalui Zoom. Prof. Dr. Heru Sundaru, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi dari FKUI. Profesor Dr. Iris Rengganis, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi dari FKUI. Prof. Dr. Kahar Chandra, spesialis patologi klinik dari FKUI. Profesor Dr. Marzuki Surya Atmaja, spesialis patologi klinik dari FKUI. Profesor Dr. Anak Agung Wiradewi Lestari, spesialis patologi klinik konsultan dari FK Udayana Bali. Profesor Dr. Armen Mukhtar, DAF, DCP, spesialis farmakologi klinik konsultan dari FKUI. Profesor Dr. Partini Purjastuti Trihono, spesialis anak konsultan, MM Pediatrik dari FKUI. Profesor Dr. Jane Adi Winata Pawitan, MS PhD dari FKUI. Profesor Dr. Yusak Nugraha, MS spesialis patologi klinik konsultan dari FK Universitas Airlangga Surabaya. Profesor Dr. Budi Iman Santoso, spesialis obstetri ginekologi konsultan MPH dari FKUI.
Profesor Dr. Retno Wayunisi, MS Spesialis Parasitologi Klinik dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, Profesor Dr. Inge Sutanto, MPhil Spesialis Parasitologi Klinik dari FKUI, Profesor Dr. Budi Mulyono, Spesialis Patologi Klinik MM dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Jogja, Profesor Dr. Mansur Arif, PhD, Spesialis Patologi Klinik Konsultan dari FK Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Aryono Hendarto, Spesialis Anak Konsultan MPH dari FKUI, Profesor Dr. Ikram Syah Ar-Rahman, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan dari FKUI, Profesor Dr. Dadang Makmun, Spesialis Penyakit Dalam KGEH dari FKUI, Profesor Dr. Imam Subekti, Spesialis Penyakit Dalam KEMD dari FKUI, Profesor Dr. Joko Widodo, Spesialis Penyakit Dalam KPTI dari FKUI. Saya juga ingin mengucapkan dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat kepada para tamu undangan yang hadir bersama kita saat ini, Bapak Chris Kanter dari Kamar Dagang Indonesia, Dr. Muklis Aksan Uji Sopro, Spesialis Penyakit Dalam KPTI dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Bakti Alicia Bana, Spesialis Penyakit Dalam KPTI PhD dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. Roni Handoko, Spesialis Kulit Kelamin Konsultan dari RH Derma Center, Dr. Yusuf Rahmat, Spesialis Bedah BTKV dari Pelayanan Jantung Terpadu RSCM, Dr. Randa Betty Ernawati Dewi, PhD dari Departemen Mikrobiologi FKUI. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih dan salam hormat kepada para dekan yang hadir melalui ruang Zoom, Dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Dr. Raditya Wiratsangka, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, Dr. Mariono Rekso Projo, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan. Pada hari ini yang berbahagia, kita boleh mensyukuri segala pencapaian yang didapatkan oleh Prof. Tony, dan kiranya segala pencapaian ini menjadi berkah bagi kita semua, dan Prof. Tony dapat menjalankan amanahnya di dalam pelayanannya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para dekan dan guru besar UKRIDA yang boleh bersama-sama hadir saat ini dan pada seluruh undangan yang hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Sambutan Ketua LL Dikti Wilayah 3. Kepada Dr. Insinyur Palistianti Nurwadani MP, kami persilahkan. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen Krida Wacana, Bapak Insinyur Hidayat Lesmana MT, Rektor Universitas Kristen Krida Wacana, Dr. Wani Devita Gunadi, Spesialis MK, kemudian para guru besar, ketua senat, anggota senat, dan seluruh sivitas akademika Universitas Kristen Krida Wacana, serta
Profesor Dr. Tony Loho, spesialis patologi klinis, Guru Besar Universitas Kristen Krida Wacana, yang juga sebagai Ketua Umum Disnatalis, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia dan kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, segala puji, syukur, dan rahmat mari kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas berkahnya kita memperoleh kesempatan menghadiri upacara pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Tony Loho, spesialis patologi klinis. Hari ini merupakan momen yang sangat istimewa khususnya bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Krida Wacana dan keluarga besar Profesor Dr. Tony Loho. L2 Dikti Wilayah 3 DKI menyampaikan selamat kepada Profesor Dr. Tony Loho beserta keluarga besar atas anugerah jabatan akademik tertinggi dan istimewa yang sudah diraih oleh Bapak Profesor Dr. Tony Loho. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 2021, beliau sudah mengangkat Profesor Dr. Tony Loho sebagai guru besar dalam bidang ilmu patologi klinik Universitas Kristen Krida Wacana terhitung tanggal 1 Oktober 2021 dengan angka kredit sebesar 850. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, guru besar merupakan jabatan akademik tertinggi dalam dunia pendidikan tinggi yang diberikan oleh pemerintah kepada dosen yang sudah memenuhi persyaratan akademik dan non-akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan guru dan dosen. Selain integritas dan komitmen menjalankan tugas pendidikan, penelitian, pengajaran, serta pengabdian kepada masyarakat yang sudah teruji, juga diharapkan untuk tetap melakukan karya-karya berupa publikasi karya ilmiah bereputasi internasional dan menjadi persyaratan yang tidak bisa ditawar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tahun 2021 Mas Menteri sedang banyak menggaungkan transformasi pendidikan tinggi dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya sangat yakin Bapak Profesor Dr. Tony Loho akan menjadi inspirator bagi implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kami juga sangat yakin Bapak Profesor Dr. Tony Loho akan juga melakukan implementasi dan menginspirasi kebijakan-kebijakan kementerian yang lainnya, yaitu kebijakan tentang matching fund dan competitive fund yang akan mendorong hilirisasi dari sebuah penelitian para profesor yang akan menginspirasi bangsa dan negara Indonesia. Kami juga sangat yakin melalui transformasi pendidikan tinggi dan ada kebijakan-kebijakan terkait dengan green economy, blue economy, digital economy, dan kegiatan-kegiatan kebijakan pariwisata serta kemandirian kesehatan yang akan sangat didukung oleh Bapak Profesor Dr. Tony Loho. Bapak Ibu, pengusulan Bapak Profesor ini menjadi guru besar diajukan oleh Universitas kepada L2 Dikti pada tahun 2021 dan diproses dengan pedoman penilaian angka kredit dan akhirnya SK pengangkatan guru besar beliau sudah dilakukan berdasarkan semangat yang tinggi, komitmen dan kegigihan sehingga semua proses penilaian bisa dilakukan dengan sangat baik dan terbukti bahwa Profesor Dr. Tony Loho betul-betul bisa menjadi seorang guru besar yang menginspirasi Jakarta, Indonesia, dan dunia. Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, Profesor Dr. Tony Loho merupakan guru besar ke-26 pada tahun 2021 di lingkungan L2 Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta. Sampai dengan saat ini kami sangat yakin Bapak Profesor Dr. Tony Loho akan menjadi inspirasi dan akan menjadi tambahan guru besar bagi L2 Dikti Wilayah 3 dan juga bagi universitasnya.
Kami sangat yakin perguruan tinggi akan menjadikan Bapak Profesor Dr. Tony Loho ini sebagai salah satu energi baru untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, terutama mempersiapkan profesor-profesor baru dan menjadi mentor bagi jabatan akademis yang ada di universitas. Kami juga sangat yakin Bapak Profesor Dr. Tony Loho akan menjadi penyemangat bagi dosen-dosen di Universitas Kristen Krida Wacana untuk peningkatan jabatan akademik. Dan kami sangat minta tolong kepada Profesor Dr. Tony Loho untuk membimbing dan menjadi mentor bagi 21% dosen yang masih mempunyai jabatan asisten ahli, kemudian 44 dosen masih belum memiliki jabatan akademik, dan sebanyak 26% dosen yang masih punya jabatan akademik lektor. Dan kami sangat yakin Bapak Profesor Dr. Tony Loho akan menjadi mentor bagi 6% dosen yang sudah menjadi lektor kepala agar segera menyusul menjadi kolega bagi Bapak Profesor Dr. Tony Loho. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dalam pasal 49 ayat 2 dinyatakan bahwa profesor memiliki kewajiban yaitu menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Pada saat pandemi COVID-19 ini, apalagi dengan varian Omikron, kami sangat yakin Profesor Dr. Tony Loho akan memberikan kontribusi yang sangat positif bagi rakyat Indonesia, khususnya untuk menangani pandemi COVID-19 dan menginspirasi pembelajaran serta kegiatan Tridharma perguruan yang lainnya pada situasi new normal. Kami juga sangat yakin beliau akan tetap memenuhi amanah untuk melakukan Tridharma perguruan tinggi. Kami juga sangat meminta tolong kepada Bapak Profesor yang baru ini betul-betul dapat mendampingi para dosen-dosen muda dalam mengembangkan diri untuk mencapai guru besar seperti jejak istimewa beliau. Semoga kehadiran Bapak Profesor Dr. Tony Loho dapat memberikan semangat buat sivitas akademika, dan kami juga sangat ingin Bapak dan Ibu sekalian mengikuti jejak Bapak Profesor Dr. Tony Loho untuk melakukan Tridharma perguruan tinggi yang sangat luar biasa. Kami juga menitipkan berbagai macam mutu Tridharma perguruan tinggi, terutama peningkatan mutu pembelajaran, peningkatan mutu penelitian, dan peningkatan publikasi agar betul-betul bisa menginspirasi bangsa Indonesia dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita pada saat situasi COVID yang belum mereda secara total. Kami sangat yakin pengabdian Bapak Profesor Dr. Tony Loho akan menjadikan inspirasi bagi Jakarta, bagi Indonesia, dan bagi dunia. Kami sangat yakin Universitas Kristen Krida Wacana akan menjadi produsen bagi SDM unggul untuk Indonesia maju dan menjadi inspirator bagi implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selamat menjadi produsen SDM unggul Indonesia maju. Kami sangat yakin Universitas Kristen Krida Wacana akan menjadi unggulan di berbagai macam kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Sekali lagi selamat kepada Bapak Profesor Dr. Tony Loho untuk menginspirasi Jakarta, Indonesia, dan dunia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senato Krida menutup pengukuhan Guru Besar bagi Profesor Dr. Tony Loho, DMM, SPPK Konsultan. Dengan ini, sidang terbuka Senat Akademik Universitas Kristen Krida Wacana dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Tony Loho, DMM, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, ditutup.
Profesor Dr. Tony Loho, DMM, SPPK Konsultan, beserta keluarga meninggalkan ruang sidang. Senat Guru Besar dan Rektor Ukrida meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Demikianlah acara pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Tony Loho, DMM SPPK Konsultan. Kami juga mengucapkan selamat kepada Profesor Tony serta kepada Ukrida, sebab pengukuhan beliau adalah salah satu kado terindah di Dies Natalis Ukrida ke-55. Bapak, Ibu tamu undangan yang khusus datang untuk acara pengukuhan, dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan melalui pintu kiri saya.